Hai guys, jadi materi kita hari ini adalah tentang lembaga keuangan. Dimana sebelum kita mengetahui lebih lanjut, maka kita harus mengetahui terlebih dulu apa sih itu bank. Bank menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ya, kita akan mengetahui apa sih perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kita akan membahas tentang fungsi bank, di mana fungsi bank itu terdapat dua. Yang pertama yaitu ada menghimpun dana, yang kedua ada menyalurkan dana. Di mana yang pertama dalam menghimpun dana yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang dan menyalurkan dananya kembali kepada orang yang kekurangan dana, di mana kita dapat melakukan penghimpunan dana melalui simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Yang kedua yaitu menyalurkan dana, di mana dapat kita lakukan melalui kredit modal kerja, kredit investasi, dan lain sebagainya. Ya, kita membahas tentang sejarah dari perbankan di dunia, di mana kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco atau banca yang berarti bangku. Di mana bank pertama di dunia ini adalah Banca Monte dei Paschi di Italia yang didirikan pada tahun 1397. Sejarah perbankan di Indonesia, di mana sejarah bank di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak masa kolonial, di mana sejarah perbankan di Indonesia ini pun terus mengalami perkembangan hingga ke era reformasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bank, di mana yang pertama yaitu ada bank sentral, di mana bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab dalam kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Di mana bank sentral sendiri itu berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas nilai sektor perbankan, dan sistem finansial serta keseluruhan. Di mana fungsi bank sentral itu di Indonesia itu diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu bank umum, di mana bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan sifat jasa bank umum sendiri itu diberikan adalah umum dalam arti dalam memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Yang terakhir yaitu Bank BPR atau Bank Perekonomian Rakyat, di mana BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR sendiri dilarang untuk menerima penyimpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi bank, di mana yang pertama itu ada dari segi fungsinya. Yang pertama adalah bank umum dan bank BPR. Yang kedua itu dari segi kepemilikan. Yang pertama yaitu ada bank pemerintah, di mana bank yang memiliki dan dioperasikan oleh negara, baik itu di pusat maupun di daerah. Contohnya itu ada Bank BRI, Bank Nagari, dan Bank BTN. Yang kedua itu ada bank swasta nasional, di mana pengertiannya adalah bentuk lembaga keuangan bank, di mana saham demi sahamnya
dimiliki oleh pihak swasta pemegang saham, serta didirikan oleh beberapa orang yang bertindak sebagai pemegang saham atau pendiri perbankan. Contohnya itu ada BCA, Danamon, dan Bank Mega. Yang ketiga itu adalah bank koperasi, yaitu perbankan retail dan komersial yang diselenggarakan atas dasar koperasi, di mana lembaga perbankan koperasi menerima simpanan dan meminjamkan uang di sebagian besar belahan dunia. Contohnya itu adalah Bank Bukopin atau Bank Umum Koperasi Indonesia. Selanjutnya itu adalah bank asing, di mana cabang dari bank yang ada di luar negeri baik itu milik swasta asing atau pemerintahan negara asing, di mana kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contohnya itu ada Bank of America atau Bank. Selanjutnya tuh ada bank campuran, di mana pengertiannya adalah badan hukum yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan satu bank atau lebih berkedudukan di luar negeri. Contohnya itu adalah Bank ANZ dan Bank Wuri Indonesia. Yang ketiga tuh dari segi status. Yang pertama yaitu ada bank devisa, di mana bank yang dapat melakukan kegiatan jual beli secara keseluruhan dengan menggunakan mata uang asing hingga ke luar negeri. Contohnya itu adalah BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Selanjutnya itu adalah bank non devisa, di mana bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, atau travelers. Contohnya itu adalah Bank Harda Internasional dan Bank BCA Syariah. Selanjutnya itu adalah dari segi penentuan harga. Yang pertama ada bank konvensional, di mana bank yang menjalankan aktivitasnya secara konvensional yang mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandasan hukum formil negara. Contohnya itu adalah Bank BRI, Mandiri, BNI. Selanjutnya itu adalah bank syariah, di mana bank yang menentukan harganya tidak menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Contohnya itu adalah Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada pasar modal, yaitu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti saham, surat utang atau obligasi, dan reksadana. Yang kedua ada pasar uang atau falas, di mana bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari dua negara yang berbeda serta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran banknotes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing. Selanjutnya itu adalah nomor 3, koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal bagi anggota koperasi yang membutuhkan. Yang keempat adalah pegadaian, yaitu suatu lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dan sejumlah yang relatif kecil atau relatif besar atas dasar gadai dan juga sebagai jasa titipan. Yang kelima yaitu sewa guna usaha atau leasing, di mana kegiatan ini pembiayaannya dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi atau maupun tanpa hak opsi untuk dipergunakan oleh penyewa guna usaha berdasarkan pembayaran angsuran. Yang keenam itu ada anjak piutang, di mana kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Yang ketujuh ada asuransi, di mana sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa mendatang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Yang kedelapan ada dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiunan juga program pensiun.
di mana dana pensiun ini untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua. Yang kesembilan ada modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau pemberian modal ke suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Sekian, terima kasih.